and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ah, for all the single moms out there going through frustration. Clean minded, China ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Wakil Bupati, yang saya hormati Bapak Sekda, yang saya hormati Kapolres ataupun yang mewakili, Ibu Bajari ataupun yang mewakili, Ibu Dewan ataupun yang ketua dari DPR, kemudian juga para ketua OPD, kemudian dari gugus tugas percepatan COVID-19 di wilayah Kabupaten Kaur, serta hadirin yang berada di ruangan ini dalam rangka usulan pembentukan tim mobile gugus tugas. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini. Sebelumnya juga saya mengucapkan minal aidin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin secara formal kita tidak bisa lagi melaksanakan halal bihalal seperti tahun-tahun sebelumnya. Izinkan saya memaparkan usulan pembentukan tim mobil gugus tugas. Adapun yang menjadi dasar daripada usulan ini adalah perintah dari Panglima TNI kepada seluruh jajaran TNI untuk melaksanakan ataupun membantu program pemerintah ini. Jadi memang untuk tim mobil ini sebelum mereka kita deploy ataupun kita masukkan untuk melaksanakan kegiatan, mereka harus kita kasih dulu nih Pak pemahamannya, aturannya bagaimana, SOP-nya bagaimana. Jangan sampai nanti mereka berdiri petentang-petenteng di depan rumah makan, ya nggak ada artinya. Jadi yang mereka tahu itu, yang penting mereka cuci tangan, kemudian mereka ditemokan, ya silakan masuk. Sekarang tidak lagi seperti itu, tapi mereka harus lebih paham bahwa ada kapasitas yang harus dipenuhi, berapa jumlah yang harus maksimal, berapa nanti yang keluar masuk. Jadi memang sebelum mereka bertugas pun untuk tim mobil ini harus kita edukasi bagaimana protokol kesehatan di fasilitas ataupun sarana publik lainnya. Kemudian melaksanakan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat terutama di fasilitas umum. Nah, jadi mereka juga diharapkan nanti bisa memberikan pelayanan kesehatan, pemeriksaan kesehatan baik nanti secara terprogram maupun random ataupun secara acak. Kemudian mendirikan pos observasi dan pos kesehatan di lokasi konsentrasi massa. Adapun struktur organisasi ini kami ambil sebelumnya, kemarin kami hari Rabu sudah melaksanakan rapat di Bengkulu Selatan. Jadi kami masih mengacu kepada organisasi di gugus tugas Bengkulu Selatan. Jadi untuk tim mobil ini itu di bawah kendali daripada komando taktis, Pak. Jadi yang mengatur kegiatan, kemudian yang memberikan perintah secara langsung itu adalah Kotis, Pak. Kemudian Kotis ini di bawah kendali bagian operasi dari gugus tugas COVID-19. Bagaimana mekanisme kerjanya? Jadi untuk kegiatan pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum, maka tiga bagian ini memformulasikan apa yang harus dikerjakan. Ya, apakah melaksanakan kegiatan pencegahan di wilayah ini, tempat ini, kemudian mungkin di instansi ini, sama halnya dengan penanganan dan pengamanan gawat. Nah, dari sini itu akan disampaikan ke bidang operasi, Pak. Di bidang operasi inilah nanti akan disusun apa yang harus dilaksanakan oleh tim mobile ini. Ya.
Kemudian nanti kegiatan itu diberikan kepada Kotis, baru Kotis secara teknis mengatur bagaimana pelaksanaan tugas daripada 4 tim ini. Ya, apakah pelaksanaannya nanti tim ini kita bagi 2 unit karena mungkin sektor area yang harus kita cover luas untuk awal-awal. Teknisnya nanti Kotis yang mengatur. Secara operasional, bidang operasi yang mengatur. Secara fungsional, kegiatan pencegahan penanganan PAM dan Gakum, maka bidang inilah nanti yang memformulasikan kegiatan yang harus dilaksanakan. Kemudian hasil kegiatan ini maka akan dilaporkan oleh Kotis ke bagian perencanaan, pendataan, pakar dan analisis sebagai bahan masukan kepada Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan COVID-19 dalam mengambil kebijakan. Apakah hasil yang sudah dicapai dari pelaksanaan tugas ini sudah memuaskan? Apakah tingkat kesadaran masyarakat sudah baik? Apakah penerapan protokol kesehatan di sarana ataupun fasilitas publik sudah sesuai? Apabila sudah, maka Ketua Tim Gugus Tugas bisa mengambil suatu keputusan. Oke, tim mobil ini selesai. Karena apa? Masyarakat kita sudah disiplin. Kemudian sarana fasilitas publik kita sudah melaksanakan protokol kesehatan yang sesuai. Kemudian ini adalah rencana waktu kami. Jadi kami rencanakan kegiatan ini dilaksanakan selama 1 bulan dan kita bagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap mantap 1. Ya, jadi nanti dalam kegiatan mantap 1 ini untuk tim mobil ini melaksanakan patroli, baik itu siang dan malam, kemudian pemeriksaan fasilitas umum, kemudian gaktif dan Gakum, kemudian melaksanakan rikes. Itu kita laksanakan selama 2 minggu. Kemudian minggu ketiga ini kita masuk dalam fase mantap 2. Kegiatan yang kita laksanakan sama, tetapi intensitasnya yang sudah mulai kita kurangi. Contoh, dalam 2 minggu pertama ini kalau perlu kita bekerja siang malam Pak untuk tim mobil ini. Karena apa? Mungkin kegiatan siang hari orang lebih terfokus pada bekerja, tapi pada kegiatan malam hari mungkin orang makan, mengajak keluarga, mungkin ke tempat keramaian dan lain-lain. Untuk tahap minggu ketiga ini mereka tetap melaksanakan, tetapi intensitasnya yang kita kurangi. Kemudian pada tahapan mantap 3, maka kegiatan ini secara perlahan kita hilangkan Pak. Bukan kita hilangkan, kita kurangi secara lebih besar lagi. Kita akan lebih terfokus, kita mendirikan pos-pos observasi dan pos kesehatan di sentra-sentra publik maupun titik-titik konsentrasi massa. Jadi di sini kita sudah membuat suatu pos pengamatan, dan apabila memang nanti sifatnya dibutuhkan maka kita akan melaksanakan sama kegiatan ini lagi, tetapi sesuai dengan kebutuhan, tidak program lagi. Jadi sifatnya insidental. Ini adalah rancangan kami mengenai kebutuhan personil, Kotis 14 orang, kemudian tim mobil ini sendiri berjumlah 20 orang. Nanti ada seorang komandan atau kepala, kemudian wakil komandan atau wakil kepala, kemudian unsur dari TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan BPBD yang kami harapkan nanti terlibat. Untuk kendaraan, kebutuhan logistiknya yang untuk prajurit kita ataupun personel yang di lapangan itu berupa uang makan, uang saku, dukungan BBM, kemudian ATK ini nanti untuk di Kotis Pak, karena mereka harus membuat laporan juga setiap harinya. Alkapnya ini adalah kendaraan, ambulan, sepeda motor, ini mungkin milik, kalau TNI Polri kan kita ada Babinsa dengan Babin Kamtip masih menggunakan itu saja. Nah yang mungkin kita butuhkan kendaraan roda 4 nih yang punyanya Humas Polres yang ada TV-nya itu Pak, untuk sosialisasi itu. Alkap kesehatan yang pasti APD, kemudian termogan, kemudian alkap pendukung. Kalau kemarin kita di sana, di mana, di Bengkulu Selatan, kemarin saya usulkan untuk membeli ada drone yang mempunyai thermal imaging system TIS. Drone ini namanya Mavic Enterprise. Jadi ketika drone ini kita naikkan, dia bisa ada fungsi thermal, dia bisa melihat suhu tubuh manusia. Nah, ini sangat berguna untuk tempat-tempat keramaian. Dalam artian, ketika kita misalnya di pasar, kita suruh orang itu ngantri
untuk melaksanakan pengecekan kesehatan itu pun sudah berisiko karena secara tidak langsung sudah memusatkan massa di situ. Tetapi ketika drone yang kita naikkan, ketika dia sudah melaksanakan viewing ataupun melihat, dia sudah mulai melihat suhu tubuh kita dan terpetakan, maka kita bisa langsung mapping. Contoh misalnya ketika drone naik, kita lihat bapak itu suhunya lebih dari 37,3, maka bisa langsung kita mohon ke tempat sini sebentar, kita akan laksanakan pemeriksaan kesehatan. Ini kemarin sudah kita usulkan Pak di sana, alat pendukung ini, namanya Drone Mavic Enterprise. Saya tidak tahu apakah di ACC atau tidak nanti oleh Pemda. Kemudian akomodasi ini berupa posko taktis dan pos observasi yang akan kita laksanakan pada tahapan mantap 3. Komando pengendalian, komando tetap berada pada ketua gugus tugas. Kemudian posko utama juga tetap berada di BPBD Kaur. Nah, nanti untuk posko taktis dan observasi kita tentukan kemudian. Nah, ini yang perlu kita diskusikan adalah yang tadi saya sampaikan Pak, aturan yang mengikat. Ini agak sedikit maksudnya agak tricky dalam artian kalau tidak ada aturan yang mengikat ini maka agak susah juga Pak untuk menegakkan disiplin ini. Kemudian dibutuhkan adanya payung hukum dan SOP bagi anggota yang bertugas di lapangan. Kalau kami sendiri Pak, payung hukum anggota kami mungkin dengan menerbitkan sprint dari kami sendiri sudah cukup ya, dari komandan satuan. Tetapi kan ada keterlibatan juga dari Dinas Kesehatan, BPBD. Sehingga kalau saran kami memang nanti dari gugus tugas ini bisa menerbitkan surat tugas. Nanti baru secara berjenjang tiap-tiap komandan satuan ataupun ketua dari tiap-tiap bidang tersebut akan mengeluarkan sprint untuk anggotanya masing-masing. Ini yang menjadi payung hukum dan SOP bagi anggota kami yang bertugas di lapangan. Saya rasa itu Pak yang perlu kami sampaikan dari kegiatan ini. Mungkin setelah ini ada masukan mungkin dari Bapak Bupati maupun dari Bapak Sekda dan peserta rapat usulan pembentukan tim mobil ini kami persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.